Halo sahabat Lavender, dimanapun kalian berada, baik pagi, siang, sore, malam kalian menonton channel ini. Jumpa lagi bersama Halloween di sesi masih penjelasan tentang SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini salah satu gerbang menuju lulus mendapatkan kampus PTN favorit kalian. Nah, di episode sebelumnya, saya sedikit review lagi, kita sudah pernah membahas pengertian dari SNBP itu apa, terus mitos dan fakta SNBP, dan yang episode yang terakhir, sebelum masuk episode kali ini, yaitu adalah membahas faktor-faktor penentu kelulusan. Nah, di sesi hari ini, kita akan membahas terkait gimana sih memilih jurusan yang tepat di saat SNBP nanti. Nah, oke, tetap stay tune teman-teman, simak dengan seksama, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Untuk memilih jurusan di SNBP memang nggak segampang teman-teman kira, karena masih banyak faktor. Nah, apa aja yang harus diperhatikan ketika memilih jurusan di SNBP nanti? Yang pertama yang sudah pasti, teman-teman sahabat Lavender harus memastikan sudah mengetahui minat dan bakat kalian. Nah, minat dan bakat ini dapat dari mana, Kak? Ada namanya psikotes, mulai dari tes DSC, mulai dari talent mapping, ataupun metode-metode psikotes lainnya. Dan ini kalian bisa mencari di luar. Di luar ini maksudnya kemana, Kak? Bisa ke lembaga psikolog, atau biasanya pihak sekolah itu mengadakan psikotes massal atau alias psikotes bersama di sekolah. Nah, memang hasil psikotes ini sifatnya nggak mutlak, teman-teman. Hanya sifatnya memberikan info. Nah, itu faktor yang pertama, tips memilih jurusan. Kak, saya sebenarnya sudah ada bakat, misal kalian sudah punya bakat misalnya menggambar, tapi saya maunya kuliah di kedokteran. Apakah itu akan menunjang bakat saya? Bisa juga gitu. Kalau ternyata kalian punya minat ke arah pengen kuliah di kedokteran tapi bakat kalian menggambar, ya silakan aja sih, ya nggak ada yang larang gitu. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman mereview di episode sebelumnya, pastikan dulu nilai akademik kalian, khususnya nilai rapot kalian, cukup nggak untuk goal ke fakultas kedokteran. Oh, kalau ternyata nggak cukup gimana? Ya jangan memaksakan. Pilihlah jurusan sesuai dengan bakat kalian. Contoh, tadi kalian punya bakat menggambar. Berarti kalian bisa memilih jurusan yang sesuai dengan bakat menggambar kalian. Contoh, misalnya arsitektur, desain interior, atau desain grafis, desain produk. Nah, itu salah satu contohnya. Itu tips yang pertama. Harus mengetahui potensi, minat, dan bakat kalian. Tips yang kedua, yaitu kalian wajib nih riset, cari info sebanyak-banyaknya terkait jurusan yang kalian ingin pilih. Kak, infonya dari mana? Pertama, bisa tanya ke guru BK kalian, atau ke pihak wali kelas kalian, atau pihak sekolah, atau bisa diskus dengan orang tua, bisa diskus dengan keluarga, yang dimana mereka sudah pernah pengalaman kuliah. Atau saat ini kan udah zaman canggih nih, kalian bisa hunting di sosial media atau langsung berkunjung ke website kampus bersangkutan. Contoh, kalian punya ambis, pengen kuliah di ITB, jurusan teknik elektro. Nah, cari tuh info sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, langsung berkunjung atau mengunjungi website jurusan tersebut atau kampus tersebut. Mulai dari pertama, yang kalian perlu ketahui, apa saja sih yang dipelajari di jurusan tersebut. Yang kedua, orientasi nanti kelulusannya prospek kerjanya seperti apa. Yang ketiga, yang sudah pasti kurikulumnya. Nah, itu dan termasuk bahkan kalau perlu cari informasi terkait biaya kuliahnya. Nah, ini poin penting nih. Karena orang tua salah satu pertimbangan mengizinkan kalian kuliah mungkin ke kuliah di luar kota, ya salah satunya terkait masalah biaya kuliah. Nah, itu bisa di-hunting, bisa dicari di website masing-masing kampus yang kalian ingin tuju, kalian ingin targetkan. Oke.
Nah, itu yang kedua ya, tips memilih yang kedua, pertama tadi, tentukan dulu minat bakat kalian, kedua cari info sebanyak-banyaknya terkait jurusan, kampus yang kalian ingin tuju, dan yang ketiga, tips yang ketiga yaitu mencari alternatif pilihan jurusan yang linear ataupun non-linear. Maksudnya apa, Kak? Contoh, Kak, aku ambisius pengen kuliah di FK, Fakultas Kedokteran. Tapi pas dilihat-dilihat kok nilai rapot saya, termasuk jumlah alumni dari sekolah saya, termasuk peringkat sekolah saya, ternyata untuk goal ke FK, apalagi ke FK PTN favorit, seperti halnya FKUI, FKUGM, FK Undip, FK Unair, FK Unpad, contoh ya, ternyata itu susah, Kak, persaingannya sangat ketat. Nah, berarti teman-teman wajib bikin alternatif. Tadi saya sempat menyinggung yang linear dan non-linear. Maksudnya apa sih, Kak? Kalau yang linear itu yang masih berhubungan, masih satu garis keturunan. Contoh, tadi saya sempat singgung Fakultas Kedokteran. Alternatifnya, kalau untuk kedokteran, itu bisa kedokteran gigi. Atau pengen anti mainstreamnya kedokteran hewan. Ya, Kak, saya nggak kurang antusias kalau kedokteran hewan. Oke, selain kedokteran gigi, ada farmasi, katanya sama obat. Nah, mungkin secara akademik kalian tidak potensi atau peluangnya kecil untuk lulus kedokteran, tapi kalian punya niat ingin masih berhubungan sama dunia medis, ya berarti farmasi bisa jadi alternatif selain Fakultas Kedokteran Gigi untuk goal ke hubungannya sama dunia medis. Kak, farmasi kurang minat juga, apalagi Kak yang masih linear dengan ilmu kedokteran atau ilmu medis. Bisa jadi jurusan kesehatan masyarakat, ilmu gizi, sampai bahkan terekstrimnya bisa jadi ke ilmu murni. Contoh, misalnya masih yang berhubungan dengan dunia medis, itu ada biologi, ada kimia. Ya, Kak, nanti kalau saya milih ilmu murni, biologi sama kimia, nanti jadi guru di sekolah. Hey, itu benar, tapi nggak 100% mutlak. Ilmu murni, biologi sama kimia, itu pengembangannya banyak, teman-teman. Contoh, kimia, nanti orientasinya, kalian prospek kerjanya itu bisa ke dunia medis. Contoh, ke dunia medisnya dalam hal apa, Kak? Dunia obat atau farmasi. Karena farmasi itu basic ilmunya, itu adalah dari ilmu kimia. Oke? Nah, itu kalau yang linear. Contoh, Kak, kalau saya nggak mau linear atau mau pengen berbeda gimana? Ya boleh aja. Itu bahkan menambah variasi. Contoh misalnya kalian pengen kombinasi kedokteran sama misalnya, Kak, aku jago di fisika. Ya wes, berarti bisa ngambil ke jurusan teknik. Itu kalau di IPA. Kalau di IPS gimana, Kak? Aku nggak suka hitung-hitungan, Kak. Oke, kalau berarti nggak suka hitung-hitungan atau mohon maaf agak lemah di hitung-hitungan, ya berarti jangan ngambil ekonomi. Ekonomi di sini bisa jurusan akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, termasuk turunannya, yaitu ada administrasi fiskal dan administrasi niaga. Berarti kalau kalian nggak suka hitung-hitungan atau agak lemah di hitung-hitungan, ya berarti jangan pilih itu. Nah, berarti kalau yang non-linear, kalau di IPS misalnya kombinasi hubungan internasional, atau pasangannya dengan ilmu hukum, atau anti mainstreamnya ya hubungan internasional pasangannya sama jurusan sastra gitu kan. Nah itu banyak alternatif pilihan jurusan, bisa yang linear ataupun yang non linear. Kembali lagi ini perlu didiskusikan dengan orang tua kalian supaya satu frekuensi. Nah itu tips yang berikutnya, yaitu ini paling penting nih, poin yang selanjutnya adalah memperhatikan dan cari info daya tampung sama keketatan. Nah, ini biasanya tiap tahun panitia pusat atau BP3 LTPMT itu merilis daya tampung dan daya tampung di masing-masing jurusan di semua kampus PTN se-Indonesia, termasuk pendaftar di 2 tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di website resmi panitia, biasanya sih dirilisnya antara bulan Januari atau Februari. Nah, itu kalian perhatikan. Misal contoh kalian tadi
Kak, aku tadi ambisius pengen ngincer FK. Nah, pilihlah jurusan FK yang tingkat keketatannya nggak terlalu ketat atau tidak terlalu padat. Cara menghitungnya gimana, Kak? Nanti kalau di website itu ada tulisan daya tampung sama peminat. Nah, nanti kalian bikin rasionya. Kalau rasionya makin kecil atau mendekati angka 0, itu berarti persaingannya sangat susah, sangat berat. Berarti butuh nilai yang sangat tinggi. Oke, kalau mendekati angka 0. Lah, terus lalu gimana, Kak? Saya hanya boleh dikasih izin FK di kampus PTN favorit. Contoh UI, Unpad, UGM, ya monggo aja, silakan aja. Tapi saya sarankan kalau kamu pengen ambisius FK, ya ambillah FK yang tingkat persaingannya atau tingkat keketatannya tidak seketat FK-FK di PTN favorit. Kalau memang terpaksa, ya berarti pilihan kedua cari yang agak longgar. Supaya apa? Supaya peluangnya terjaga. Termasuk memperhatikan juga nih kemampuan akademik kamu. Seperti yang pernah kakak jelaskan di episode sebelumnya, kalian cek lagi tuh nilai raport kalian, progresnya gimana dari semester 1 sampai dengan semester 5. Khususnya 3 mata pelajaran yang berhubungan dengan jurusan yang kalian inginkan. Kalau ternyata naik turun atau kayak detak jantung, ya berarti peluangnya makin kecil. Tambah lagi nggak ada alumninya, tambah lagi nggak ada sertifikat mendukung, ya berarti jangan memilih jurusan yang sangat ketat persaingannya. Itu saran saya. Oke, mungkin itu cara tips memilih jurusan. Kita review lagi ya. Pertama, cek dulu minat bakat kamu. Kedua, lihat cari dan dapatkan info sebanyak-banyaknya terkait jurusan PTN yang kamu inginkan. Terus yang ketiga, bikin alternatif jurusan baik yang linear ataupun non linear. Dan yang keempat, cek daya tampung dan tingkat keketatannya. Nah, kalau itu sudah rampung, baru kita akan bahas nih studi kasus gimana sih cara memplotting atau menaruh posisi yang pas, yang peluangnya terjaga atau peluangnya makin besar, Kak. Karena ini banyak sekali sahabat-sahabat pejuang PTN, khususnya sahabat Lavender, termasuk orang tua kalian, yang sering terjadi salah kaprah. Sehingga bisa jadi salah satu penyebab tidak lulus kalian di jalur undangan, itu salah menempatkan posisi pilihan jurusan. Oke, sahabat, mari kita bahas di part selanjutnya, yaitu kita cara memilih atau menempatkan plotting posisi pilihan jurusan di jalur SNBP.